Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah cerita sederhana yang sebetulnya sudah sejak lama ingin saya bagikan, tetapi memang baru malam ini memiliki kesempatan yang tepat. Jadi ceritanya pada suatu hari ketika itu saya membutuhkan salah sebuah nomor kontak dari salah seorang orang tua peserta didik yang peserta didiknya itu tidak dari rombel saya, jadi bukan kelas ajar saya. Saya memutuskan untuk menghubungi guru kelasnya via chat WA. Saya tanya, "Bu, punya nomornya, boleh minta nomor ibunya A gitu. Saya ada keperluan," kata saya. Kemudian teman saya itu membalas, "Oh maaf Bu, saya tidak punya," katanya. Dari situ saya tanya lagi kan, "Tapi ibunya A gabung ke grup WA kelas kan Bu?" Terus teman saya itu membalas lagi, "Oh iya, kalau di grup WA kelas gabung," katanya. "Cuma saya nggak nge-save," katanya. Oh, jadi dia memang menggabungkan atau memasukkan kontak ibunya A ke grup untuk bergabung, tapi tidak memberi nama pada nomor kontaknya begitu. Oh ya sudah, saya tidak berkepanjangan. Ketika itu saya bilang terima kasih dan saya memutuskan menghubungi salah seorang orang tua peserta didik dari kelas 2 yang sewaktu kelas 1-nya memang putranya belajarnya bersama saya di kelas ajar saya begitu. Saya tanya via chat WA, "Neng, punya nomor ibunya A gitu ya, saya ada keperluan," kata saya. Kemudian Neng itu langsung membalas, "Oh sebentar Bu, saya periksa dulu. Kalau tidak salah saya punya," katanya. Nah, beberapa detik kemudian Neng ini mengirimkan kontak dan dia bilang, "Ini Bu, mudah-mudahan belum ganti," katanya. Nah, dari situ saya bilang terima kasih dan langsung menghubungi nomor kontak yang diberikan oleh Neng ini. Alhamdulillah, memang nomor ibunya A ternyata belum ganti dan saya pun langsung menghubunginya. Kemudian urusan saya dengan beliau selesai lah ya. Pagi itu, siang itu. Kelar semuanya beres. Alhamdulillah. Tapi selepas itu saya jadi berpikir, apakah seorang guru tidak menyimpan nomor kontak seluruh orang tua peserta didik itu adalah hal yang normal gitu ya. Akhirnya berangkat dari penasaran itu, saya berusaha menghubungi hampir semua teman seprofesi saya, baik teman dekat maupun teman yang biasa-biasa saja. Bahkan ada beberapa teman yang cuma kenal di media sosial itu saya kirim WA juga gitu, kirim chat WA cuma untuk bertanya apakah mereka menyimpan semua nomor kontak dari orang tua peserta didiknya satu kelas begitu. Dari beberapa jawaban itu selama 2 hari saya mengumpulkan jawaban dan memang rata-rata jawabannya tidak menyimpan sampai satu kelas semuanya disimpan nomornya, itu tidak. Jadi hanya memasukkan ke dalam grup, menjadi berkomunikasi hanya via grup saja gitu. Hampir semuanya, sebagian besar hanya menyimpan nomor koordinator kelas. Jadi dalam satu kelas itu biasanya ada 4-5 orang koordinator, dan keempat atau kelima orang koordinator inilah gitu yang teman-teman saya simpan nomor kontaknya. Kemudian beberapa teman saya yang lainnya lagi, mereka menjawab menyimpan nomor koordinator kelas ditambah beberapa orang tua peserta didik yang rajin berkomunikasi atau sering berkomunikasi, sering berkonsultasi via Japri katanya. Jadi kalau ada orang tua peserta didik yang sering Japri, sering WA secara pribadi, itu disimpan nomor kontaknya karena mungkin kalau sering berkomunikasi secara pribadi kan lebih mudah dikenal begitu ya, langsung diberikan nama pada memori kontaknya. Dari sekian banyak yang saya hubungi itu hanya ada satu orang teman yang menjawab, "Oh iya Bu, saya save semuanya." Karena bagi saya seluruh orang tua peserta didik di kelas saya merupakan pilar yang penting bagi perkembangan karir saya, begitu katanya. Dan hanya satu-satunya orang itu sekarang alhamdulillah di sudah ditugaskan atau diberikan tugas tambahan sebagai, bukan tugas tambahan ya kalau sekarang, ditugaskan atau mendapat tugas, sudah mendapat mandat sebagai
kepala sekolah baru untuk angkatan tahun sekarang. Dari situ kemudian setelah itu saya jadi menyimpulkan sendiri, berarti selama ini saya dong yang tidak normal. Kenapa sepanjang tahun saya menyimpan dari angkatan ke angkatan, dari pertama saya punya ponsel, dari ponselnya masih belum Android, selalu menyimpan nomor kontak seluruh orang tua peserta didik yang memang punya nomor kontak begitu ya. Bahkan saya selalu menyimpan dengan nama yang sesuai identitas resminya. Ada, jika saya menyimpan sesuai nama anaknya, maka saya akan menyimpannya sesuai dengan nama anak yang tertera di akte kelahiran. Kalau saya menyimpannya dengan nama orang tuanya, dengan nama ayahnya atau nama ibunya, biasanya saya simpan sesuai dengan nama yang tertera di KTP atau di kartu keluarganya. Dan itu biasanya saya simpan dengan penulisan huruf kapital yang tepat. Kalaupun harus ada yang disingkat, biasanya saya menggunakan singkatan-singkatan yang wajar, seperti Muhammad Galang Fatria, misalnya nggak cukup kolomnya, saya singkat M Galang Fatria. Ya seperti itu gitu. Kalau misalnya saya kumpulkan dari setiap angkatan itu, bahkan ada yang tahun kemarinnya lagi pernah ada kakaknya yang belajar bersama saya, lalu adiknya masuk begitu. Saya biasanya save-nya masih nama kakaknya yang pertama kali daftar, seperti ada kalau kelas 2 yang kemarin Sani Fauzi, kakaknya dulu Rizky Haditya, jadi saya masih save-nya masih Rizky Haditya begitu. Jadi kalau ada orang tua yang anaknya banyak, itu biasanya saya tahu ini adiknya ini adiknya ini begitu. Adiknya sudah kakaknya sudah kelas berapa, itu biasanya saya ingat. Seperti itu. Dari situ saya merasa ada hal-hal yang menarik tentang bagaimana seorang, bukan guru saja ya, seseorang menyimpan nomor kontak orang lain. Tapi di sini lebih saya tekankan bahwa kita sebagai guru, seberapa berharga nomor kontak orang tua untuk kita selama proses pembelajaran begitu. Kalau saya pribadi merasa orang tua bahkan yang tidak begitu intensif berkomunikasi dengan saya pun, saya merasa itu penting, dan saya merasa sewaktu-waktu mungkin saya akan membutuhkannya. Ada beberapa guru kelas yang lain yang ketika butuh nomor kontak orang tua muridnya, ternyata malah saya yang memiliki nomor kontaknya begitu. Dan saya pernah juga cukup heran, cukup aneh ketika ada rekan kerja saya yang dengan ringan, dengan biasa saja, bahkan sambil tersenyum-senyum, tertawa-tawa begitu. Saya jarang sih nge-save nomor orang tua siswa begitu katanya. Saya justru merasa jarang menyimpan, tapi bahagia gitu, gembira. Apa itu apa saya yang salah begitu kan? Tapi ya dari situ saya belajar memang setiap orang berbeda, dan selama ini saya berpikir memang semua guru seperti saya, menyimpan nomor kontaknya lengkap, nomor kontaknya keseluruhan disimpan. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa di dunia luar sana guru-guru itu tidak ada yang begitu. Jadi saya pikir mereka sama seperti saya. Jadi sampai saya merekam video ini karena saya betul-betul baru tahu bahwa guru itu ternyata tidak menyimpan semua nomor kontak orang tua peserta didiknya begitu. Nah, kalau Anda sekarang sebagai seorang orang tua peserta didik, kira-kira bagaimana perasaan Anda semuanya ketika mengetahui bahwa nomor kontak Anda tidak ada di memori kontak ponsel gurunya, guru putra-putri Anda begitu? Boleh komen di bawah. Dan jika Anda seorang guru, ada tidak yang seperti saya yang menyimpan nomor kontak orang tua peserta didiknya itu satu kelas semuanya disimpan dan diberi nama dengan nama yang bahkan penulisan huruf kapitalnya pun tepat?